kita jajan-jajan yuk. Nyari makanan yang lazis-lazis tapi harganya nggak bikin nangis. Kali ini kita mau makan kuliner Minang yang lain dari biasanya nih. Menu-menunya otentik tapi cara penyajiannya nggak kayak rumah makan Padang biasa. Penasaran ada menu apa aja di sini? Yuk kita absen ya. Yang paling gampang di foodies, dendeng batokok. Ada nggak ya? Kenapa namanya dendeng batokok? Kalau di Padang itu ada 3 ya, dendeng masih itu dendeng kering, terus ada dendeng lambo itu basah, kemudian ada dendeng batokok. Nah, apa? Nah, dendeng batokok ini dendeng basah tetapi digeprek. Jadi dendengnya basah nih Pudis, tapi digeprek gitu. Iya, Aduh, saya penasaran jadi seperti apa banget rasanya. gitu. Konsep warungnya beda nih sama warung makan Padang biasa yang lauknya udah matang dan bisa langsung disajikan. Nah kalau di sini pengunjung harus memesan dulu, baru deh makanannya dibikinin. Fresh banget ya pokoknya jadinya nih foodies. Total ada 8 menu yang tersedia di sini. Semuanya benar-benar dibuat dengan resep otentik Minang yang kaya akan rasa. Tapi kata yang jual sih, masakan andalan dan selalu jadi favorit pelanggan nih foodies. Teri jengkol, terus dendeng batokok, serta dadar barendo. Dengar namanya aja udah bikin perut keloncongan. Terus yang favoritnya lagi ada apa lagi nih Mbak Ida? Ya, teri jengkol. Aduh, kalau berbicara masalah jengkol nih Pudis di rumah, kayaknya bener-bener langsung ngecas di bibir. Karena nggak bisa dibohongin, apalagi saya orang Sunda ya. Kalau jengkol itu kayaknya udah, gitu. Bukan Ruli namanya ya, kalau nggak penasaran sampai masuk ke dapur nih foodies. Selain Ruli memang bisa masak dan paham sama bumbu dapur, foodies juga pasti mau lihat ya kan proses pembuatan dendeng batokok yang terkenal itu. Walau masakannya bakal kaya rasa, ini masaknya ternyata nggak perlu waktu lama loh. Sekitar 3-5 menit aja, cepet banget ya. Oh, di sini. Jadi ternyata Pudis ini unik banget ya, setelah dimasak, diangkat, ditaruh di ulekan. Kenapa ditaruh di ulekan nih? Harus digeprek. Harus digeprek? Coba? Aku boleh geprek? Boleh. Oke. Yap. Segini cukup? Lagi. Oh, harus hancur? Dan nanti sampai mekar. Oh, harus sampai Nah, mekar. Gitu. Oh, jatuhnya jadi kayak ini ya. Kayak gepuk. Kayak gepuk ya? Iya, kayak Oh, gepuk. gitu. Sebelumnya, daging sapi harus direbus minimal 30 menit foodies supaya empuk dan enak dikunyahnya. Nah, kalau foodies mau coba bikin di rumah, bisa nih ikutin resepnya. Tapi kalau mau gampang, ya tinggal melipir aja ya ke warung yang ada di bilangan Jagakarsa ini. Nah, bahan utama yang digunakan di foodies daging sapi bagian khas dalam ya. Bagian ini emang spesial karena punya tekstur yang empuk dan juicy. Oke, untuk bumbunya kita siapkan cabai keriting merah, cabai rawit merah, bawang merah, garam, dan gula. Sederhana kan? Ini gampang bikinnya dan enak lagi rasanya. Rekomendasi makan receh gitu loh. Saya yakin juga Pudis di rumah udah ngiler-ngiler nih Mbak Ida nih kalau lihat ini nih. Banget. Dan rasanya ini empuk banget lah. Empuk banget. Iya. Aduh, udah kelihatan. Karena tadi saya geprek juga pakai sekuat tenaga nih Mbak Ida. Ini bukan kekerasan dalam dapur ya foodies. Gepreknya itu dagingnya emang harus kencang sampai serat dagingnya terpecah dan bumbunya gampang meresap. Nantinya ketika dimakan, dagingnya dijamin tuh lebih mudah disuir. Mantep toh. Sekarang kita lanjut dulu nih masak menu spesial yang kedua yang sudah disediakan di sini. Yap. Apa ini Mbak Ida? Apa ini? Jengki. Jengkol nih Budis. Ini favorit, salah satu favorit aku juga. Jengkol. Dan kira-kira proses pembuatannya seperti apa nih? Coba Mbak Ida. Ini jengkolnya kita rebus dulu ya. Setelah direbus nanti baru kita kupas dan digeprek. Jadinya begini. Ayo foodies, coba ngaku siapa yang paling suka sama jengkol. Ruli juga favorit tuh sama masakan yang satu ini. Nah, ada tips nih dari Lado Pade foodies. Untuk mengurangi rasa pahitnya, jengkol bisa direbus dulu selama setengah jam. Nah, setelah itu dikupas dan dimasak dengan bumbu pilihan kita. Biasanya kalau ada bawang merah, ada temennya nih. Apa tuh? Bawang putih. Kok nggak pernah ada nih dari tadi kayaknya? Nah, tidak boleh. Kenapa? Kalau di dalam itu rahasianya. Oh, itu rahasianya. Tidak Jadi boleh membedakan ada. sambal-sambal di Iya. tempat lain tuh di sini nggak pakai Tidak bawang boleh putih. ada bawang putih. Karena jengkol sudah direbus sebelumnya, jadi kita nggak perlu lama-lama lagi ya menggorengnya. Cukup 3 menit foodies. Nah, dengan proses seperti ini, foodies sudah bisa merasakan jengkol layaknya daging. Ya, mirip-mirip sedikit lah ya.
Nah, kalau foodies mau bikin teri jengkol di rumah, gampang banget. Selain jengkol, foodies siapkan teri tawarnya. Menarik nih foodies. Kabarnya teri tawar akan lebih gurih loh dibandingkan dengan teri laut. Kita coba aja kuy. Foodies juga harus tambahkan cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, bawang merah, tomat hijau, jeruk nipis, dan tentunya garam serta gula. Aromanya masih tetap ke tutup aroma jengkol. Hidungnya kayaknya udah di hidung jengkol. Kalau terinya sudah berwarna kecoklatan, kita langsung angkat ya dan tiriskan foodies supaya nggak gosong. Memang sebenarnya ini resep rumahan ya. Jadi kita memang beda dari rumah makan Padang biasanya. Gitu orang pesen kita langsung nyiapkan. Jadi seolah-olah dia makan di rumah. Makan di Lado Padeh tidak perlu menunggu lama. Semua menu masakan ya udah setengah jadi foodies. Sehingga foodies hanya perlu menunggu 3-5 menit aja untuk setiap masakan. So, bisa kita santap nih dalam keadaan hangat. Yummy! Dan lalu untuk menjaga, ya lupa nih, gunakan hand sanitizer biar tangan lebih bersih. Selain dendeng batokok dan teri jengkol, ternyata Ruli diam-diam pesan menu lain nih foodies. Ih, kamu ya makannya banyak juga. Di meja udah ada nasi goreng cumi lado ijo dan telur dadar barendo. Wah, kayaknya sedap nih foodies. Nasi goreng ini tentunya bertabur cabai hijau dan cabai rawit hijau nih foodies. Hati-hati kepedesan ya. Lihat tuh Ruli sampai keringetan begitu foodies. Nasi goreng pedas ditambah cumi asin. Waduh, udah pasti enak banget ya. Kebayang dong masakan yang kayak gini udah pasti menggugah selera. Kalau rasa cuminya memang cumi asin seperti ini ya, lebih. Tapi di sini yang membedakan adalah cuminya lebih gurih. Kayaknya proses penggorengannya nggak terlalu lama juga gitu, jadi masih lebih sedikit fresh. Terus untuk dari nasinya juga pas. Pedasnya itu loh foodies. Enak banget. Duh, tahan dulu pedesnya ya foodies. Karena kalian harus coba ini, menu-menu lain yang gak kalah pedas. Sekarang kita cobain yang tadi aku masak. Ini adalah salah satu favorit aku kalau misalnya aku lagi makan, jengkol. Nah, kalau ini jengkolnya sih spesialnya adalah dicampur dengan teri. Nah, penasaran rasanya seperti apa? Kita cobain. Biasanya jengkol ini kalau dicampur dengan nasi itu lebih menggugah selera foodies. Onde-mande, jengkolnya lama banget foodies. Ini sih yang dan jengkol nih juga mesti nyobain deh pokoknya. Dan dijamin kalian bakalan auto suka. Ini beneran enak banget foodies. Dan gak heran ya kalau teri jengkol tuh jadi menu andalan dan yang paling laris di warung Lado Padeh. Emang rasanya lazis bener. Ini adalah dendeng batokok. Nah, kalau dilihat dari penampilannya aja udah, ini kayaknya nggak kalah pedasnya juga. Kita cobain ya. Kalau dendeng batokok, foodies udah pernah cobain belum nih ngomong-ngomong? Nah, daging dendeng di sini tuh porsinya nggak pakai pelit. Dijamin pas untuk disandingkan dengan sepiring nasi hangat. Dan yang pasti di foodies, kalau makan receh ini tuh meskipun makan receh, harganya recehan di pinggir jalan, tetapi rasanya tuh nggak pernah recehan. Gak salah pilih ya Ruli, setiap menu yang ada di Lado Padeh itu dibanderol gak sampai 30.000 aja foodies. Lihat isinya itu ada banyak cabenya juga seperti biasa, terus ada bawangnya. Ini lebih crunchy kayaknya, kita cobain ya. Oh iya, salah satu ciri khas dari masakan Padang nih, foodies harus cobain namanya dadar barendo. Karena bagian pinggirnya seperti renda, jadi diibaratkan telur yang memiliki renda. Unik ya? Sebenarnya yang membedakan mungkin dari telur-telur pada umumnya adalah mungkin kalau rasa sih sama, hampir sama, cuma membedakan mungkin dari penampilannya dari telur barendo ini. Bisa dilihat nih foodies, lebih keriting, lebih menarik, mungkin ditambah juga ini ditaruh juga sambal hijau, jadi lebih menggugah selera lagi. Aduh, bahaya nih kayak masakan di sini. Buat yang lagi diet, ya pasti kamu dijamin lupa diri deh kalau di sini.
Dan buat yang doyan makan dijamin nambah terus nasinya. Ini dia nih yang namanya makan receh. Biar menunya receh tapi rasanya enggak recehan.